Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carmila dari program pendidikan anak usia dini. Di sini saya akan memaparkan teori dari Max Wertheimer. Baik, yang pertama, Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari 3 serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka dan Max Wertheimer. Para tokoh Gestalt ini belum merasa puas dengan penemuan-penemuan para ahli sebelumnya yang menyatakan bahwa belajar sebagai proses stimulasi, respons serta manusia bersifat mekanistik. Max Wertheimer lahir di Praha pada tanggal 15 April 1880 dan wafat pada tanggal 12 Oktober 1943 di New York, Amerika Serikat. Max Wertheimer mendapat gelar PhD-nya di bawah bimbingan Aswell Capell antara tahun 1910 sampai 1916. Ia bekerja di Universitas Frankfurt, di mana ia bertemu dengan rekan-rekan pendiri aliran Gestalt, yaitu Wolfgang Kohler dan Kurt Koffka. Max Wertheimer, seorang psikolog Jerman, merupakan penemu teori Gestalt. Kata Gestalt tersebut berasal dari bahasa Jerman yang artinya konfigurasi atau organisasi. Gestalt merupakan keseluruhan yang penuh arti. Max Wertheimer dianggap sebagai pendiri teori Gestalt setelah dia melakukan eksperimennya dengan menggunakan alat stroboskop, dan alat tersebut berbentuk kotak diberi suatu alat untuk dapat melihat ke dalam kotak itu, dan di dalam kotak itu terdapat 2 buah garis, yang satu melintang dan yang satu tegak, dan diperlihatkan secara terus-menerus. Pada tahun 1923, Max Wertheimer mengumumkan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul Investigation of Gestalt Theory. Yang pertama, hukum keterdekatan, dan yang kedua, hukum ketertutupan, dan yang ketiga, hukum kesamaan. Adapun faktor utama yang menentukan pengelompokan atau prinsip organisasi. Yang pertama, keterdekatan elemen cenderung dikelompokkan bersama menurut kedekatan mereka. Dan yang kedua, kesamaan item serupa dalam beberapa hal dikelompokkan bersama. Dan yang ketiga, penutupan item dikelompokkan bersama-sama jika mereka menyelesaikan untuk beberapa entitas. Dan yang terakhir, kesederhanaan butir akan diatur dalam angka sederhana berdasarkan simetri, keteraturan, dan halus. Max Wertheimer memberikan interpretasi Gestalt memecahkan masalah episode ilmuwan terkenal, misalnya Galileo and Thales, anak-anak yang disajikan dengan masalah matematika. Teori belajar Gestalt berlaku untuk semua aspek pembelajaran manusia, meskipun berlaku paling langsung ke persepsi dan pemecahan masalah. Teori Gestalt juga meletakkan konsep pada insight, yaitu pengamatan atau pemahaman mendadak terhadap hubungan-hubungan antara bagian di dalam suatu situasi permasalahan. Suatu proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut teori Gestalt, ini akan menjadikan peserta didik terus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan saya dan teman-teman. Dan apabila ada kesalahan dalam presentasi saya, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.